kecil sekali kalau Bapak lolos sedikit itu rumah saya. Nah itu mulainya dari rumah, jadi bukan langsung besar seperti ini. Tapi alhamdulillah terus ya setelah 4 tahun menjadi CSR memang PLN. Nah mulailah kita tambah berkembang. Ibu dari apa lembaga apa? Dulu saya kalau dibilang enggak, saya dulu memungut sampah sebenarnya, pegiat lingkungan. Jadi dulu saya dan teman-teman sampah di laut kayak gitu dan terus banyak kita kampanye ke lingkungan ya Pak ya, bukan kampanye politik kan, untuk bantu desa gitu, satu desa. Sekarang kita bersihkan, kasih tempat sampah, minggu depan kotor lagi. Nah, jadi akhirnya saya bilang, saya pikir ini harus ada jalan keluarnya. Itulah awalnya Pak mendirikan kampus. Awalnya dulu ya pegiat lingkungan. Kayaknya waktu muda-muda dulu kalau pegiat lingkungan itu keren. Tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Hari ini kita bersihkan keluarga nih, besok kotor lagi. Nah, saya mengambil inisiatif bank sampah itu karena saya melihat ada nilai ekonominya. Karena kita bicara dengan masyarakat, maaf ya, prasejahtera misalnya. Memang harus bicara ekonomi. Kemudian dirikan bank sampah itu awalnya Pak. Nah tahun keempat, jadi tahun 1, 2, 3 itu masih semua sendiri Pak. Cuci, gunting, yang namanya sampah itu sendiri. Gimana dapat ide dulu itu? Kalau ide, Kan ini kan waktu itu belum begitu. belum ya? Nilai ekonominya belum ada lah. Betul Tapi Pak. Ibu emang dari jiwanya untuk Iya karena pegiat lingkungan tadi, jadi nggak semata-mata pertamanya. Awal-awalnya ya mes juga Pak. Kadang orang dia pikir bank sampah itu bak sampah. Sampai popok apa semua dikasih, lama-lama kita belajar dari situ. Akhirnya sekarang punya sistem yang alhamdulillah ya, itu karena dari learning by doing tadi. Nah, ada sistem ya. iya sistemnya. Jadi ada 2 syarat Pak di sini untuk mau mengelola sampah. Yang pertama adalah sampahnya sendiri saja Pak. Jadi kita tidak usah pergi, tidak usah. Sampahnya sendiri masing-masing rumah tangga. Yang kedua, sampah yang ditabung di sini adalah sampah yang tidak laku dijual. Jadi kalau gelas, plastik, botol, apa saja yang masih laku silakan dijual. Yang enggak laku. Berat misalnya. Ya karena yang nggak laku inilah yang saya temukan pada saat dulu bersih-bersih di pantai, di laut, di jalan, kan yang nggak laku Pak, nggak ada yang mau ambil. Itulah yang kita buat, nanti Bapak lihat apa hasilnya, seperti apa. Dari dulu yang kita kerjakan sendiri, sekarang ada 9 orang karyawan yang bisa kita tampung. Sistem ini yang sederhana Pak, tapi selama dengan sistem inilah saya bisa bertahan sampai 9 tahun. Nah yang ditabung itu, ini contoh aja Pak, bungkus kopi bisa, bungkus minyak dan sebagainya. Dia per 100 lembar. Karena kalau di rumah tangga pasti punya kan, masa untuk suami, anak pasti ada sampahnya. Kalau organik kita kasih tong komposter. Yang mereka langsung olah, kita kasih buku panduan, ada modulnya bagaimana membuat komposnya. Yang ditabung adalah pupuk cairnya. 1 botol sama artinya mereka punya tabungan 3.000. Kalau dia jauh, 1 botol 5.000. Nah, kalau yang dikerjakan di rumah Pak, tong komposternya nih banyak. Dan kami di Bank Sampah TBM tahun ini tembus 1.000 tong komposter. Itu Ibu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Ada bagian yang bikin, yang cowok. 1.000 tong komposter Pak, alhamdulillah melalui kampanye 2019 saya kampanye itu bijak kelola sampah organik sendiri dari rumah. Kenapa dari rumah? Karena bakteri, pupuk dari organik itu nggak bisa nunggu lama Pak, harus langsung. Nah ini dia Pak, per 100 lembar ini cuma Rp1.000 Pak, sama artinya punya tabungan Rp1.000. Tapi kalau ibu-ibu namanya ibu rumah tangga kan punya waktu banyak, dia boleh berlipat atau menggunting seperti ini. Kalau sudah digunting 100 lembarnya sama artinya punya tabungan 2.000. Nanti di bank sampah kami cuci dan keringkan, Kak minta yang sudah dicuci. Kalau sudah bersih Pak, dia bisa melipat seperti ini. Jadi dicuci di sini. Saya nggak mau masyarakat cuci. Sini aja, biar kita pastikan dia bersih. Nanti dia menabung, melipat ambil, dia lipat di rumah. Iya seperti ini. Nanti kita kasih contohnya door to door Pak, harus door to door. Jadi 100 lembar lipatan ini sama artinya dia punya tabungan 5.000.
Sudah ada lagi kan? Kalau dia ada waktu lagi dia menganyam. Ini namanya menganyam. 100 lipatan ini sama artinya dia punya tabungan 5.000. 5.000, 5.000, 2.000. Jadi nambungnya begini Pak. Ini sudah 12.000. Oh, jadi 12.000 nih daya tarik. Sampai final Sampai gini nih 15.000. Iya, bertahap. dari tarik tadi. Betul. Nah, jadi saya simpannya seperti ini Pak, ini yang sudah bersih itu. Satu ya Pak ya. Saya nyimpannya ini Pak, ukurannya 1x5, jumlah plastiknya 22 x 36, 1.584 pieces. Harganya 250. Ini seperti yang Bapak duduk ini 36.000. Nah, ini kita bisa bayangkan Bapak-bapak kalau 1.500 lembar ada di selokan. Buka. Nah, ini untuk biasanya sih kita buat untuk alas, bisa untuk sholat. Ini bisa buat sholat ya. Dan ini kita kirim banyaknya ke Jepang. Sekarang permintaannya untuk ke Jepang. Wow, berarti harus dibuat seragam ininya ya Bu ya. Kalau nanti dia buat sendiri kan kita pilih. Jadi ibu A, ibu B, ibu C, nanti dipilah mana yang sama. Nggak harus dipilah sama ibu-ibu. Apa-apa aja nggak salah. Ada lagi yang lain. Keren. Iya. Beda-beda ini. Oh, modelnya beda-beda. Iya. Harganya sama tadi ya. Iya. Dan ini nggak perlu modal banyak Pak. Modalnya sampah aja, nggak perlu jarum benang. Ini bapak-bapak lihat ini mereka nggak perlu jarum benang. Kuat ya itu Bu. Kuat, Pak. Ini yang didudukin ini udah hampir setahun lebih saya pakai. Dianyam. Dianyam. Teknik anyaman itu beda. Nah ini gampang. Tuh. Iya, dia nggak pakai benang. Oh, iya, makanya. Dianyam ini. Dianyam saja Pak. Ada yang pakai benang beda. Nanti ada yang pakai benang ada. Tergantung kalau dia belah sama enggak. Nah yang hebat itu apa sebenarnya? Ini sampah ini banyak di laut Pak. Saya bersihkan laut itu sampai berkilo-kilo nih. Tanya Pak Gun. Bungkus mie, bungkus kopi, ya kan? Maaf nih bungkus snack dan sebagainya. Ini nggak laku dijual. Nggak laku ya. Nggak laku. Kan kalau udah kayak gini jadi 200 sampai 300 ribu kan? Itu maksud saya. Nilainya. Iya. Kalau yang bungkus-bungkus ini kita jahit. Oh. Jadi ada yang jahit, ada yang hanya dan dikerjakan itu di rumah nggak apa-apa, nggak harus masuk sini, masuk kerja pagi pulang sore enggak. Jadi warga boleh mengambil kerjakan di rumah, nanti yang disetor adalah hasil. Freelance gitu Bu ya. Ya. Jadi kalau ibu bisa membayar per kilo 10.000, that means forget PLN gitu. Karena PLN dia paling baru diterima 500 sebenarnya. Nah kita kan programnya ada Dan bayar ini listrik menurut pakai saya, sampah. Pak. Ya ini oke. Ini terus yang sudah terjadi ini masa di recycle lagi nanti. Kalau ini Iya, sudah betul. kusut apa gimana? Iya betul. Jadi gini Pak, kita kan dari produk ini tidak mungkin menghilangkan. Semua kegiatan tidak mungkin menghilangkan. Plastik itu sangat sakti Pak, dia nggak bisa hilang. Bapak bakar sekalipun dia tetap balik lagi ke udara. Kita tanam dia mempengaruhi air tanah. Jadi dia sakti. Makanya kenapa kami mengambil jalan pinggir nih pendidikan supaya mengurangi nih. Nah kalau yang tadi bilang ini menunda, dia tidak menghilangkan, menunda. Di saat menunda itulah kita adakan edukasi untuk mengurangi, merubah pola pikir supaya berkurang. Jadi kalau kita bisa save misalnya 10% dampak masyarakat mulai misalnya membeli ke toko bawa sendiri akhirnya Ya. Tidak perlu pakai sekarang lah di Jakarta sekarang kan kita sudah tidak disediakan Iya, tapi karton sekali pakai. karton masih disediakan atau kita bawa sendiri bagus Bu. Tapi yang belum masuk kemasan Pak. Di sini ya kan kemasan. Sebenarnya lawan terbesar kita ini Pak, ciki-ciki yang 500 itu loh. Beli 500 gambarnya kan bagus banget. Iya. Bukus ini papeda. Oh enak banget itu Kilo-kilo kelihatannya. gitu. Berarti Bu Aisyah ya, berarti yang bisa diambil PLN itu yang PPA, yang sudah tidak, yang bukan dari masyarakat, Iya. bukan segmennya Bu Aisyah, jangan Iya. diganggu lah gitu. Lebih ke teknologinya kalau ke PLN. Ya jadi maksud kita sih Bank Sampah ini kan berbagi peran Pak.
ada yang perannya untuk teknologi. Kenapa PLN biasa PLN memberi CSR itu kan yang kesana kadang itu, dia mau ya, ambil untuk diolah. tapi dia belum besar. Iya, iya. Ya. Nah, ibu bisa dapat bantuan CSR dari PLN itu sejarahnya Kan memang kita Nah, ditarget nggak tahu, Pak. 30% kan, enggak, tapi kan soalnya gini Bu, Sekarang saya bingung Pak ditanya. PLN itu kan 30% di tahun sedang melakukan 2025. konversi baru nyampe dari sampah menjadi Iya. lebih sekitar 5%. Iya, sekarang kan? Pengurangan. dia butuh Sekarang kan Pak? Betul, satu-satunya Nah, adalah Bang pertama, kami masuk CSR itu 2014. Kalau penangan ya, Belum booming-boomingnya zero waste di Lombok malah. SRF Yang ada kedua, banyak. ya yang kedua kalau saya pikir karena mungkin terdekat Ini sekali. kasih Nah, PLN kan di depan bisa nih. terukur ya. Jadi setiap orang cari bank sampah tuh saya selalu bilang di belakang kantor PLN nampak. Jadi orang tapi ya otomatis agak dia susah. pasti yang dia cari adalah kantor PLN dulu pertama, ya kan? Nah itu yang pertama. Yang ke berikutnya kalau alasan saya mungkin yang lebih khusus saya nggak tahu Pak. Bu, Dari ibu PLN ini -nya. mulai tahun berapa? 2011, Enggak, yang agak profesional ini 2014, 2014 berarti udah 6 tahun 6 tahun. Ibu, Bu, saya tanya agak sedikit Silakan. sensitif sedikit ya. Sorry untuk apa-apa. bertanya. Silakan. Ibu mendapatkan Ah, dari taksi ibu per bulan ibu dapat berapa income? income. Kemudian ibu untuk membesarkan bank sampah ini berapa kita dapat uang? Kalau income ada pada bukunya sih. Tapi yang tertinggi Roughly aja. rata-rata 50-60 dapat Juta sebulan. sebulan dari semua keseluruhan ya. Dari produksi komposter, Kemudian dari jual barang. balik ke masyarakat sebagai Balik ke masyarakat kemarin kita bisa keluar sampai 20. Tapi itu kan nggak tiap bulan ya. 20 juta itu dalam 2 bulan, 3 bulan 20 jadi juta. profitnya sekitar 50% dari total. Iya, bisa. Itu untuk run Belum semuanya. lagi bayar ini kita punya 9 orang Ya, karyawan, iya. Ya bisa bertahan sampai 9 tahun. Kadang-kadang ada juga minusnya Pak, nggak mungkin lah ya. Lagi Covid kemarin Tapi yang dari KLHK tadi siapa? Saya Pak. Terus apa bantuannya ke ibu ini Mas? Jadi kita kita minta beliau sebagai fasilitator untuk kegiatan Sudah berapa kegiatan banyak kita. yang seperti ibu ini sekarang di Mataram Pak? Yang terdata di aplikasi Semes kita itu 352. Kita bisa lakukan ya. Di tahun ini sampai saat ini masih ada di APBD kita terkait dengan sosialisasi program Zero Waste Pak. Itu Zero waste. ya itu kita narasumbernya kita ke desa, kemudian ke sekolah, kelurahan untuk sosialisasi program ini. Ya tadi narasumbernya ya local champion. Ya, tahun kemarin Yang kita seperti Waisah ini berapa di Lombok Pak? yang Banyak, Pak. banyak Dulu Pak. yang punya, yang saya lihat orang cerdas dan bisa Tahun meyakinkan orang. kemarin ada salah satunya lagi Bita Sejahtera yang tahun kemarin yang Ada kita, juga. ya ada. Kita pengen nyetak puluhan orang seperti ini. Kemarin Baru kita bangga Sudah saya sebagai- kopi Pak. dengan Sasa. sekarang masih ada slot itu kita 25 lokasi untuk kita sosialisasi karena COVID ini belum kita laksanakan. Tapi insya Allah ya setelah mulai new normal ini Nanti kan saya ini masih mungkin berjalan. mumpung Pak Gun di sini mungkin bisa mendukung. Jadi gini Pak. Jadi saya sampai tahun ini saya menulis buku Pak. Ya. Buku yang pertama tetap PLN yang mendukung juga dari buku 2014 bagaimana mendirikan bank sampah bersistem konvensional berbasis rumah tangga. Saya pariwisata Pak. Akademi pariwisata. Iya pariwisata. Lapangan persoalan yang lain. Ah, Kayaknya lain. Pak ini dulu saya anu Pak. Bu asalnya low profile, high profit. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah betul. Yang satu, Ya, bule-bule semua Pak. ini Pak, untuk mengajak orang bicara sampah ini sulit. Jadi satu-satunya cara adalah kita harus berhasil dulu. Kalau kita nggak berhasil orang nggak mau tiru. Jadi itu yang saya pegang. Jangankan orang lain, keluarga saja nggak setuju awal-awal. Tapi saya buktikan berhasil dari sampah bisa membuka peluang pekerjaan untuk mereka. Nah, ini udah luar biasa dan bisa bertahan sampai sekarang. Nah ini Pak, gue nanti bisa disupport untuk buku yang ketiga ya Pak. Buku yang kedua marketing untuk bank sampah kreatif dan buku yang tiga adalah merubah wajah bank sampah. 80% sudah selesai. Dan kalau mau disupport sama gubernur itu Harus.
1000 eksemplar. Kalau di Malang itu yang terkenal itu sampai dikasih apresiasi dari warga itu kan dia untuk kesehatan. Tapi ini juga perlu ini kita promosi gitu ya, untuk jadi contoh menurut saya sih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak. Karena kita perlu regenerasi. Saya jadi berpikir saya bikin dia aja di Jakarta. Sulis, kita pikir kita undang ibu ini untuk Pak, kelola bank sampah nggak pernah rugi. Bikin webinar aja Mbak Di. Dan kita kemarin Pak Sekda bilang ini kan deduru. Gimana jadi dedare gitu. Asik. Dedare. Ayo Pak, saya ajak ke bisi sebentar. Ini cara nih, bagaimana supaya kita tetap bekerja, kita tetap peduli lingkungan. Saya buatlah bisi business center. Barulah ini, kan Bapak lihat tuh, saya punya. Di mana tutorial membuat kompos dari Kaspari, dari pakai komposter apa saja. Kemudian ada tutorial membuat kerajinan. Kemudian saya buat podcast, saya mengundang teman-teman yang ada pengaruhnya untuk lingkungan apa saja lah. Nah, itu dia. Di sini yang juga pembuatan kompos itu cuma komposter. komposternya ada pakai zat bioaktivasinya. MOL namanya Pak, mikroorganisme lokal. Itu Nah, itu ambil bisa dari buat mana? sendiri. Buat sendiri Pak, ini saya buatin modul. Setiap yang beli komposter ada modulnya langsung. Tapi, nah ini gampang. Bahan-bahannya ada di dapur kok, gampang. Dari apa? Dari air beras, air gula, air kelapa. Ini bioaktivator ya? Ya, MOL, mikroorganisme lokal. Gak usah beli M4, mahal. Ikannya yang Besar ITB. Ya, Apa nggak bisa berpikir? Ini MOL, Pak. Mikroorganisme lokal. lokal. Nah, ini, jadi kita memelihara bakteri dan bakteri itu makanannya sampah. Jadi kalau sampah organik Pak, saya bicara sampah organik itu baru organik saja, tapi dia banyak jenisnya. Cara pengolahannya pun harus beda-beda sesuai sama karakter jumlahnya. Kalau sampah pasar, pakai takakura Pak Gun. Kalau sampah rumah tangga, pakai tong komposter. Kalau sampah halaman, pakai biopori. Kalau lebih banyak lagi, pakai Kaspari. Sampah rumah tangga misalnya dari bekas sayur, Iya, apa aja yang iya. dikompos ya? Ya maksimal 5 kilo sehari. Nggak usah pakai takakura. Takakura kalau sampah hotel. Takakura itu sudah pakai? Takakura itu yang dari Jepang itu Pak, itu ada dari komposnya. Oh. Jadi berbeda-beda, sama kayak kita sakit nih Pak. Sakit tapi sakit apa dulu? Jangan sakit mata sudah ke dokter gigi, kan nggak pas. Tapi kalau sakit hati gimana? Nah itu darah sepertinya kayak ya. Nah, Jadi di bisnis center ini orang kalau mau kirim email atau nanya kemari. iya, kirim barang semua. Ini Kemudian mbaknya siapa ini? ya, nah ini adminnya, ini Mbak Alda berdiri dong. Berdiri dong. Ini Mbak Alda bagian apa dia nih? Kamu jelasin tuh. Jelasin Saya dong. bagian marketing, Marketing maksudnya apa? pembukuan buat apa? Memasarkan produk-produknya Pembukuan. ini atau gimana? Online. Sekarang ada di E-commerce. Ada di mana e-commerce-nya? Patennya ya, Iya. bank sampah dulu. Bang sampah yang tadi Mandiri Bapak buka. Kita belum 2 bulan ya. Oh, sudah 2 bulan. Baru 2 bulan. Subscribernya udah 300. Nanti masuk nih Bapak nih. Hah? Nanti apa kita? Ya harus. Karena ilmunya banyak banget di sana. Lambat sih kalau dipikir yang viral-viral Pak, gampang. Viral mah telanjang aja langsung viral. Tapi kalau kita mengamalkan ilmu itu memang sulit. Tapi bagi saya bukan sekedar subscriber, itu pahala Pak. Ini apa Pak? Ini mesin. Ini mesin kecil sedikit. Ini mesin untuk serat nenas. Coba 2 dulu. Dan investornya saya sudah dapat. Ini udah 2 tahun saya searching, ini saya buat sendiri Pak. Ini hasilnya. Kenapa saya buat serat nenas? Di Lombok ini banyak sekali loh. Dan mereka buang-buang. Ini dari apa ini? Ya ini serat nenas, daun nenas, daunnya ya. daun. Jangan nanasnya jadi jus. Enak itu. Daunnya ya? Daunnya Pak. Ini seratnya. Sekarang karena belum musim panen, saya udah cari komunitas, kemarin udah dapat 2. Nanti kita bagikan gratis untuk ke komunitas ibu-ibu. Saya mau peningkatan ekonomi. Kenapa Ibu pilih nenasnya? Kenapa? Kelebihannya apa? Ini pangsa pasarnya besar. Kenapa? Di Jorok namanya, di atas di Lombok Timur, di atas itu kebun nanasnya hektaran, tapi warganya miskin. Bayangkan. Sedangkan ini sekarang diekspor udah mahal udah berapa? Meningkatkan perekonomian karena mereka nggak tahu caranya.
Ini dia digunakan untuk apa? Untuk kain Pak, Kain. buat kain produk nenas. Nah masalahnya di Lombok tidak ada yang memintal, tidak ada yang memintal, nggak ada yang mintal, udah nggak ada, semua tradisional nggak ada, semua mesin. Nah akhirnya sekarang saya dapat untuk memintalnya di Bali. Nanti serat nanasnya dikerjakan di sini, mentalnya di Bali. Setelah jadi kita bawa ke sini, pewarnaannya di Pringge Sele, Lombok Timur. Sudah jadi, produksinya di Bali lagi. Barangnya sampai kemana coba? Bapak-bapak tahu kemana mau dikirim? Ekspor. Ke Maroko. Nah, pada tahu ada yang di Lombok kan? Ini planningnya nih Pak Gun, sampaikan ke Pak Gun. Nanti saya kasih tahu. Idenya banyak banget Bu. Ini think-tanknya sendiri apa ada timnya? Ada tim ini kan tim-tim nih. Kalau kamu lulusan apa? Sekolahnya di mana? Random sih Pak, saya bidan malah. Kamu sekolahnya? Saya masih kuliah di FK Unra, bahasa Inggris. Lulusan apa? bahasa Inggris. Ini bapak ini lulusan ITB. Ini nggak tahu Pak juniornya. Ini idenya nggak ada. Enggak Pak, belum keluar ya. Abis ini Bapak bisa kaget-kaget nanti. Beliau punya ide yang luar biasa. Kita kolaborasi ya Pak. Ya, siap Bu. Ya. Mantap banget. Pak. Sukses ya, Mbak. Amin. Terima kasih ya. Nah ini apa nih? Ini ya grafik kita penjualan per tahun. Ini Aldo buat ya. Iya. Jadi kita pemasukan 2014 itu yang nggak sampai 50 juta Pak. 2015, 2000 nah kemarin doang 2019 ini kita sampai berapa ada totalnya? 362. 360 juta. Setahun Pak. Tapi Hari 1 juta itu. itu kalau 365 tahun. jadi kita kan kerjasamanya saya kalau Kali 3 juta ya. kalau bank sampah kerjasama sama dinas kebersihan itu sudah biasa Pak. Jadi saya bank sampah itu kerjasama dengan kapal pesiar, hotel, travel agent biar menghasilkan. Nah, kalau sama dinas kebersihan nanti saya minta terus. Kita merasa sangat junior di depan ibu ini Ah, ya. enggak juga. Pengalaman itu luar biasa. 1 tahun belum penuh. Bapak hanya mengambil pupuk cairnya saja. Ini kan ada 2 dia. Pupuk padat dan pupuk cair. Pupuk padatnya 1 tahun kalau 5 kilo sehari setiap hari. Setiap hari Pak. Ya. Kemudian mengambil pupuk cairnya Itu minimum atau maksimum Pak 5 kilo. Kan kalau rumah tangga bukan mungkin banyak-banyak. 2,5 kira-kira? Iya. Nanti Bapak hanya ngambil pupuk cairnya setiap 2 minggu sekali. Dalam 2 minggu kalau rajin masukkan sampah 5 kilo sehari setiap hari bisa menghasilkan 20 liter pupuk cair POC, pupuk organik cair organik ya. Jadi bisa 20 liter. Yang ditabung sama masyarakat adalah pupuk cairnya. 1 liter sama artinya mereka punya tabungan 3.000. Kalau 2 minggu Pak Gunung kalau buat program di desa. Jadi masyarakat dikasih ini yang ditabung adalah sampah pupuk organiknya. 1 liter 3.000. 20 liter dalam 2 minggu. Berarti setiap 2 minggu masyarakat punya penghasilan 60.000. 3.000 itu Ibu ambil. Iya. Kalau dia beli komposter di sini di bank sampah, saya mewajibkan diri saya untuk mengambil hasilnya. Iya. Wajib. Jadi saya nggak boleh bilang enggak, karena mereka beli sama Berapapun yang mereka kirim. berapapun, harus nggak dibayar. masalah. Tapi berapa sorry per liternya? 3.000. Jadi kalau 2 minggu bisa menghasilkan 60.000. 1 bulan 120.000. Produk yang Ibu hasilkan dijual lagi ya? Saya netralkan, saya jual lagi 1 liter 10.000. Kan dapat untung saya. Kalau belian ini seperti dapat 2 botol. Oh gitu. Iya. Mana yang penetralnya mas? Iya. Ini nyuruhnya siapa Bu bikin ginian nih Bu? Ada pegawai saya. Kalau tadi kan cairannya di sini. Itu komposter. Cairannya di sini untuk memisahkan pupuk padat dengan pupuk cair. Tapi kalau untuk penetral, karena ini aerot, lubangnya harus di atas. Jadi yang nabung-nabung itu semua saya jadikan satu hasilnya, ya supaya dia udara bakterinya mati. Kalau Bapak dari tong komposter masukkan dalam sini tutup rapat, gelembung pecah dia, bau luar Ada biasa. biogasnya kan ya. Iya, tapi kalau sudah dinetralkan begini udah nggak ada bakterinya Pak, nggak apa-apa. Biar Bapak tutup kayak gitu ya tetap aja begitu. Iya. Nah, ini tinggal jadi kalau ada orang beli saya tinggal isi Pak. Ini netralisasi itu maksudnya itu. Ya, mematikan bakterinya. Nah, ini Ibu jual 10.000. 10.000 1 botol. Laris ini Pak, Siapa yang beli Bu? banyak.
Kan saya punya tim marketing. Contoh aja Pak. Udah. Nah ini hasilnya. Nih 10.000. Karena kita kirim ke Sumbawa kadang-kadang kan jauh, jadi nggak pakai ini, saya pakai agak kerenan ini, tapi harganya jadi naik. Iya lo kan mau bayar ini saya 15.000. Bapak tinggal pilih nanti mau ini apa ini. Industri bisnis lingkungan. Ini dari Takakura, ini baru setor kemarin karena saya buat stock point namanya. Di sini kita khusus untuk belajar. Teman-teman yang mau mengelola secara komersil, kita bantu pendampingannya 14 hari. Hasilnya saya yang beli. Per tonnya saya beli 1.200.000 per ton. Ada PT-nya? Nah ini bekas ininya, karungnya Pak. Tapi kok ada branded. Iya. Kayaknya ada deh pupuk Takakura di belakang. Kenapa kok namanya kakak? Misalnya 100 kilo pakai Takakura karena dia pakai rumah kompos. Oh, artinya site alatnya besar. Iya, prosesnya. Ini hasilnya. Dan tidak jijik karena apa? Tidak ada tinja. Ini khusus dari sisa makanan. Iya, Bagus banget Pak. kalau mau kompos kan kayaknya agak gitu. Bapak lihat nih saya punya taman nih. Baru dicelup aja langsung subur. Takakura. Takakura. Ya tapi kan sama-sama bahan organik kan kalau sama Ya sama seperti saya bilang tadi Pak. Ya sama kita sakit apa dulu? Jadi pengolahan sampah organik itu disesuaikan dengan jumlah dan jenis. Tulang ayam organik, daun organik. Masa penguraiannya kan berbeda. Jadi kita sesuaikan. Apa itu ada kaitan dengan diurek aktivatornya juga beda sama? Sama. Oke. Dan macam-macam ini aja. Nah misalnya Cuma kayaknya namanya doang bikin harga lebih mahal. Takakura. Gimana? Impor dari Jepang katanya. Nah, ini, bisnis. alhamdulillah. Pak, kalau bicara sosial harus bisnis. Kalau nggak ada bisnisnya nggak bisa bicara sosial. Benar nggak? Nah, kalau laku jual sendiri bagus. Kalau nggak laku jual sama saya. Gitu aja. Jadi kalau masih laku, jual aja. Ibu jual ini berapa satu? Nah, ini 400 sampai 450. Bagus. Saya nggak mau buat produk Di ini proses isinya apa oleh mereka di sini? masyarakat. Iya. Yang pengrajin aja nggak tinggal cari pengrajin bahan. Gitu. Ini Jepang suka Pak, yang gini-gini. Kalau kita kan apa ini bungkus mie katanya kan? Ini Jepang nih sampai kita kirim. Dia bilang, oh, keren banget katanya. Bapak itu kok pakai itu? Nggak jadi lah katanya kan. Gitu ya. Menaksir nggak jadi Pak. Ini kuat ya pasti ya. Ya, boleh dikatakan ada Kalau ini sedang- apa ini Bu? Ini bahannya apa? Oh sama. Ini dari spanduk. Oh spanduk. Ini bekas-bekas spanduk. Masalahnya saya nggak ambil sembarang spanduk. Jadi spanduk ini dia namanya Volt. Dia EO di Bali terbesar. Semua produknya dia kirim ke Lombok untuk kita kerjakan di sini. Udah jadi kita yang jual, dia yang beli lagi. Jadi saya nggak sembarang ambil spanduk, nggak mau saya. Kalau nggak ada MOU-nya, ya kan? Nah kalau Ford sini dia biasanya ngundang artis luar negeri. Nah itu jadi kita jahit, kita ambil bentuk apa namanya yang bagus, kirim lagi. Dia yang beli, dia untuk customernya. Bu, sorry tadi Ibu dapat per tahun itu gross revenue ya? Apa ya? 360 juta ya? Iya, kotor Pak. Ya kotor Belum net gross ya. ya. Artinya itu pokoknya uang beredar oleh Ibu lah ya? Iya. Nah kalau kita punya 1.000 orang seperti Ibu ini, 1.000 banyak sekali. 350 miliar uang yang beredar. Beredar. Tong itu aja 750 satu Pak. 10 aja sudah berapa kan gitu. Kalau 1.000 tong kan udah mencapai 750 juta kan Pak. Dan itu ada datanya. Sekarang udah masuk tong ke lebih ya? 1056. 1056 masuk. Yang paling susah itu Pak mereplikasi Bu Aisyah ini. Iya, iya, saya paham itu. Seleksi alamnya itu. Iya, iya. Melesat dia soal. Ya, kita kan udah 9 tahun ya. Orang-orang tuh ingin instan. Iya. Strugglingnya Dapat yang nyetor 10 orang lama-lama malas.
Iya. Lalu saya sudah 11 tahun. 11 Iya. tahun. Iya, Jadi 9. networknya juga bagus untuk yang keluar kan, basic pariwisata kan. Iya. Jadi itu yang Saya setiap tahun Pak diundang keluar. Tahun ini seharusnya ke Slovakia. Wih, Woi, Bang. Betul. Tapi karena Covid, Nah, tahun lalu saya ke Ceko, Hungaria, sama Jepang. Austria. ini. Di Austria saya ngajar kompos. Oh. Di Austria, di Ceko. Nanti kita tiap tahun itu hadir di COP, Conference of Parties. Oh. Kemarin saya hadir di Madrid. Ya harusnya hari ini bulan nanti ini kita ada conference itu di lingkungan. Nah. Conference itu di Glasgow di Inggris.